Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Dwi Valentina dengan NIM 22115077. Saya Siti Rahma dengan NIM 2211500106. Saya Anita Clara dengan NIM 2211500118. Kami dari program studi Teknik Informatika ISB Atmaluhur. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan cara penggunaan proyek independen yang telah kami buat dalam bentuk website pengelolaan arsip dan pengajuan cuti pada Yayasan ISB Atmaluhur. Selanjutnya, untuk mengetahui tata cara penggunaannya, silahkan menonton video berikut ini. Baiklah, teman-teman, kita akan mulai dari halaman login. Halaman login ini itu terdapat username dan juga password untuk akses masuk, di mana username kita menggunakan nomor HP dan juga untuk password kita menggunakan tanggal masuk setiap pegawai, di mana dengan format DD, MM, YYY. Nah, di sini kita akan menggunakan contoh akun user untuk melihat dashboard. Kita langsung saja login. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari user dengan bagian personalia. Untuk dashboard itu berbeda setiap user. Nah, tampilan dashboardnya seperti ini dengan beberapa menu yang mungkin tidak ada di user lain. Nah, untuk pegawai itu tampilannya seperti ini. Untuk dashboardnya hanya ada untuk cuti saja dan juga user yang diizinkan personalia untuk mengakses menu kampus, makanya tampilan dashboardnya seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk penjelasan bagian halaman login. Selanjutnya, kita masuk ke menu yang pertama, yaitu menu cuti pegawai. Nah, di sini saya akan menggunakan akun Sekretaris Prodi Teknik Informatika, yaitu Ibu Delvia. Dan untuk peng-ACC-nya, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama ada Kaprodi TI, ada Warek 2, dan juga Kabiro Personalia, yaitu Bu Andriani. Nah, untuk di menu cuti pegawai, itu terdapat 3, yaitu ambil cuti alokasi lebaran, cuti tahunan, dan cuti khusus. Kita mulai dari cuti tahunan terlebih dahulu. Ini adalah tampilan dari form pengajuan cuti tahunan, di mana di sini tinggal input saja untuk tanggal cutinya itu kapan. Kita ambil contoh di tanggal 20 dan tanggal selesai cutinya itu tanggal, misalnya tanggal 29. Nah, untuk tanggal ini tidak bisa, harus untuk tanggal masuknya itu harus setelah tanggal selesai cuti. Kalau lebih dari 6 hari, maka cuti tidak bisa diambil karena jatah cuti itu memang 12 hari, tapi 6 hari itu sudah dialokasikan untuk cuti lebaran. Jadi hanya bisa untuk kurang dari 6 hari atau pas 6 hari untuk cuti tahunan. Akhirnya kita di tanggal 7. Nah, ini pas tanggal total cutinya itu ada 6 hari, maka itu bisa untuk diajukan. Nah, selanjutnya kita tulis keperluan cutinya apa, dan di sini ada bukti pendukung, itu opsional. Kalau memang perlu surat maka upload surat, kalau tidak ya tidak. Di sini kita contoh menggunakan surat, ini saya bebas suratnya. Nah, untuk tanda tangan bisa tanda tangan langsung seperti ini, atau juga bisa kita unggah kalau memang perlu cap atau semacamnya. Lalu kirimkan pengajuan. Nah, ini adalah tampilan dari riwayat cuti pegawai.
di sini ada Kabit, Warek, dan Personalia. Nah, untuk status final itu masih menunggu karena belum di ACC. Nah, ini adalah dua button edit dan detail. Kalau edit ini digunakan untuk merubah ketika ada form pengajuan yang salah. Misalnya ada keperluan, nah nanti diperbarui cutinya atau juga bisa dibatalkan. Untuk edit itu hanya bisa dipakai ketika kabit atau warek atau personal itu belum meng-ACC. Kalau sudah meng-ACC, maka edit ini tidak bisa dipakai. Nah, ini adalah detail. Di sini kita bisa melihat tahapnya, statusnya, dan juga catatan kalau memang ada catatan dari setiap pengapproval. Kita masuk ke pengapproval. Yang pertama ada Kaprodi Teknik Informatika, kita refresh, klik notifikasi. Nah, di sini muncul notifikasi pengajuan cuti dari Bu Delvia, kita klik. Nah, nanti ada halaman tanda tangan dan approval cuti, atau kita masuk ke cuti pegawai juga bisa, kita klik. Nah, sama saja halamannya, langsung saja ditandatangani, atau juga kita bisa unggah gambar kalau memang perlu cap. Nah, nanti untuk catatan opsional itu kalian bisa tambahkan apapun, atau memang kalau memang tidak perlu tidak usah. Di sini misalnya saya ambil contoh, saya di sini catatannya saya menyetujui pengajuan cuti ini. Klik setujui. Nanti ada muncul di layar approval cuti disimpan, berhasil disimpan. Kita refresh. Jadi nanti Kaprodi sudah mengapprove, catatannya juga sudah muncul dan waktunya 17 Juli. Kita masuk ke Warek 2. Kita refresh. Klik notifikasi. Sini muncul. Kita klik. Kita tanda tangani. Atau bisa juga diunggah. Kita klik. Di sini catatannya juga ada. Kalau memang tidak ada, setujui saja. Kita refresh. Warek 2 sudah menyetujui, dan yang terakhir itu Kabiro Personalia. Kita klik menu cuti pegawai, kita approve dari sini saja. Nah, tinggal ditandatangani atau unggah juga bisa. Kita cari dulu. Kita buka, dan nanti kita klik setuju. Kita refresh. Nah, semuanya sudah approve. Kita klik kembali. Nanti status finalnya, jika disetujui, maka pengajuan cuti Anda bisa dipakai. Nanti di sini terpakainya 6 hari. Kita klik notifikasi. Cuti Anda telah disetujui sepenuhnya. Berarti pegawai yang melakukan cuti tersebut bisa untuk melakukan cuti. Untuk rekapan cuti setiap pegawai itu juga bisa tersimpan di Kabiro Personalia atau Personalia. Nah, kita klik cuti pegawai, di sini ada rekapan cuti, kita klik. Nah, di sini rekapan pengajuan cuti yang melakukan cuti. Nah, di sini kita bisa lihat di detail, atau kalau ingin cetak laporan atau rekapan juga bisa muncul seperti ini. Kita klik cetak. Nah, di sini tinggal kita taruh di folder yang mana yang kita inginkan. Kasih nama filenya rekapan laporan cuti pegawai 2026. Kita simpan. Bisa kita cek di folder. Nah, ini dia. Nanti muncul seperti ini. Kita kembali. Sebentar. Nah, di button hapus juga bisa. Kita klik hapus.
nanti untuk di akun pegawai yang melakukan cuti tadi itu juga bisa terhapus dan terpakainya juga bisa kembali lagi menjadi 0 hari. Tapi ini dilakukan ketika memang ada salah data. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cuti khusus. Cuti khusus ini hampir sama dengan cuti tahunan. Bedanya, kalau cuti tahunan itu dia punya jatahnya yaitu 12 hari. Kalau cuti khusus itu dia tidak ada batasan harinya, tergantung pengapproval itu menyetujui atau tidak. Cuti khusus ini juga biasanya dipakai untuk melahirkan, misalnya umroh atau yang lain sebagainya. Ataupun misal pergi umroh gitu. Nah, ini form pengajuan cuti khusus itu sebenarnya hampir sama dengan pengajuan cuti tahunan, tapi memang ada di perbedaannya hanya ada di tidak ada batasan untuk pengajuan cuti khususnya. Kita langsung saja pilih tanggal cutinya, tanggal selesai cutinya. Sebentar. Nah, total cutinya 22 hari dan cuti khusus ini tidak mengurangi jatah cuti tahunan karena memang ini keperluannya seperti keperluan yang memang urgent atau penting banget. Misalnya kita tulis pergi ke Mekah, kalau memang ada surat atau buktinya kita upload, kita tanda tangan atau bisa juga diunggah, lalu kirim pengajuan. Nah, nanti tampilannya juga sama seperti cuti tahunan, bisa juga diedit dan juga detail seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke tahap pengapproval. Kita memakai akun tadi juga. Di sini kita refresh, muncul notifikasinya, kita tanda tangani. Atau bisa diunggah. Atau dan kita berikan catatan seperti ini. Kita refresh, muncul catatannya. Kita masuk ke Warek 2, kita klik pengajuan cutinya. Bentar, salah akun. Oke, ini kita refresh. Nah, ini kita klik approve. Nah, di sini kita memakai kondisinya jika kita tolak. Nah, kalau ingin menolak, maka kita harus memberikan catatan opsional. Kenapa kita bisa menolak pengajuan cuti tersebut? Misalnya contoh karena memang suratnya salah gitu, makanya kita tolak untuk pengajuan cuti ini. Nah, nanti approval sudah berhasil, masuk ke personalia. Nah, di personalia itu tidak muncul karena di pengapproval sebelumnya itu sudah ditolak, makanya di personalia tidak muncul lagi. Ataupun misalnya nanti siapapun yang mereject atau menolak, maka tidak akan muncul lagi di approval selanjutnya. Nah, status finalnya itu ditolak. Jika ditolak, maka pengajuan cuti tidak bisa dipakai, atau setiap user yang ditolak cutinya harus mengajukan cuti kembali dengan sesuai dengan catatan yang telah diberikan oleh pengapproval. Di sini ada catatan untuk
cuti pegawai tahunan dan cuti khusus itu punya beberapa tahapan pengapproval. Ada yang 2 tahapan dan ada yang 3 tahapan. Untuk yang 3 tahapan itu biasanya seperti pegawai, staf, dan lain-lain yang punya kepala bagian. Untuk yang 2 tahapan itu biasanya kepala bagian, direktur, atau lain-lainnya. Dan setiap bagian itu mempunyai pengapproval yang berbeda-beda, tergantung bagiannya. Misalnya, staf personalia, maka yang mengapproval yaitu kabiro personalia dan juga warek. Kalau misalnya sekretaris prodi, maka yang mengapproval itu kepala prodi, warek 2, dan juga kabiro personalia, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cuti lebaran, yaitu Idul Fitri, di mana jatah cuti ini diambil dari jatah cuti tahunan. Langsung saja kita klik. Nah, dia akan muncul seperti ini, langsung disetujui status finalnya, dan tidak perlu harus menunggu approval dari setiap atasan. Dan jatah cuti berhasil diambil, dan nanti akan kembali seperti semula setelah 2 Maret 2027, tergantung masuk awal setiap pegawai. Kita masuk ke menu kedua, yaitu Master Yayasan, yang hanya bisa diakses oleh bagian personalia. Master Yayasan terdapat 2 menu. Yang pertama menu arsip yayasan, dan yang kedua ambil nomor. Nah, kita mulai dari arsip yayasan. Seperti ini tampilannya. Kita klik tambah arsip. Nah, tampilan halamannya seperti ini. Lalu untuk jenis surat ada surat keluar dan surat masuk. Ini tampilan surat masuk. Dan ini surat keluar. Surat keluar ini dari kampus ke luar. Kalau surat masuk dari luar ke kampus. Itu. Dan di sini kita langsung saja coba, kita pilih kode surat undangan nomor 1. Nah, untuk review nomor suratnya ini memang sudah ada dari bagian personalia datanya. Nah, kita pilih perihalnya undangan alumni contohnya. Kita pilih file surat. Kita cari surat yang ingin diarsipkan. Di sini saya ambil contoh surat undangan mahasiswa. Nah, lalu simpan arsip. Nanti arsip berhasil disimpan, dan seperti ini kita bisa mengedit file atau jenis surat atau kode surat ketika arsipnya salah, dan kita bisa klik juga file untuk mengecek apakah filenya sudah benar atau belum. Dan juga kita langsung ke menu surat masuk. Di sini kita tulis saja nomor surat yang masuk dari luarnya itu berapa. Misalnya contohnya saya 90. Misalnya dari UBB dan tahunnya 2026 misalnya. Perihalnya undangan sosialisasi gitu. Pilih file, pilih, lalu arsip, dan arsip pun berhasil. Nah, itu ada surat keluar dan ada surat masuk. Kita ke menu ambil nomor. Nah, di sini nomor urutnya otomatis, dan kita pilih surat pengumuman saja dan isi perihal suratnya. Hanya pengumuman mahasiswa. Di sini ambil nomor dan simpan, klik. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Tidak ada file, kita bisa edit. Karena belum upload file tadi kan. Nah, pilih file yang ingin dimasukkan dan update arsip file. Nanti akan
dia akan berubah seperti ini dan bisa diklik filenya. Nanti untuk nomor ambil surat itu biasanya urutannya akan muncul di dashboard. Nah, urutan berikutnya adalah nomor 2. Makanya ambil nomor ini memang digunakan untuk memberitahukan nomor surat yang terakhir dipakai. Nah, kita masuk ke cetak laporan. Kalau memang ingin mencetak laporan, klik cetak sekarang. Lalu klik cetak. Nah, nanti foldernya bebas sesuai yang diinginkan untuk menyimpannya, dan kita simpan dengan nama file rekapan, misalnya rekapan surat 2026. Klik simpan. Kita masuk ke folder dokumen. Nah, ini dia. Kita klik dan yap, seperti ini tampilannya kurang lebih, dan selesai. Next, kita masuk ke menu yang ketiga, yaitu kampus. Nah, menu kampus ini itu bisa diakses oleh personalia dan juga user yang memang diberikan akses oleh personalia. Contohnya Kaprodi Teknik Informatika. Nah, di sini kita langsung saja, misalnya pemegangnya ini kan memang Kaprodi, maka kita tulis Kaprodi Teknik Informatika, isi nomor perihal suratnya, surat keputusan. Nah, nomor suratnya ini juga otomatis karena memang nomor surat ini dibuat untuk memberitahukan nomor surat yang terakhir dipakai. Nah, kita pilih edit dan kita masukkan file kalau memang ada filenya, karena file ini berbentuk opsional. Kita pilih, cari filenya, lalu update arsip. Nah, nanti tampilannya seperti ini, hampir sama. Kita bisa klik file juga untuk memastikan bahwa memang suratnya sudah benar. Nanti di dashboard itu juga akan ada terakhir urutan suratnya dan siapa yang terakhir memakai suratnya. Nah, kalau di bagian personalnya seperti ini, seperti itu. Sebentar. Nah, misalnya kita masuk ke arsip kampus. Ini juga bisa untuk menambahkan arsip, tapi dia lewat dashboard. Nah, kalau untuk arsip kampus, misalnya ingin mengarsipkan surat-surat yang sudah lama, klik saja tambah arsip, mau surat keluar, mau surat masuk, itu juga bisa. Nah, nomor urutnya ini bebas sesuai dengan nomor urut yang sudah ada di surat lampiran lama itu, lalu simpan arsip. Nanti seperti ini, dia tidak akan mengaruh ke ambil nomor karena memang tambah arsip itu dibuat untuk mengarsipkan surat yang sudah lama, beda dengan ambil nomor surat. Seperti itu kurang lebih, dan selesai untuk arsip kampus. Next, kita masuk ke menu yang keempat, yaitu data pegawai.
Lalu data pegawai ini itu cuman bisa juga diakses oleh bagian personalnya saja. Nah, langsung saja kita bagaimana cara tutorialnya. Klik tambah pegawai, masukkan nama pegawai yang ingin ditambah data pegawainya. Misalnya di sini saya tulis nama Siti Rahma. Jabatannya misalnya staf personalia. Nomor HP juga dimasukkan, email. Di sini saya tulis Siti Rahma, harus menggunakan email yang berujung @malhur.ac.id, dan juga masukkan tanggal masuk sesuai dengan tanggal masuk pegawai tersebut. Nah, nanti pegawai ini bisa login untuk ke website ini dengan menambahkan data ini. Nah, dia langsung bisa login nantinya ketika memang datanya sudah ditambahkan ke data pegawai. Bisa di update juga kalau memang ada yang salah di jabatan, nomor HP, email, nanti perbaharui data. Dan juga bisa dihapus data pegawainya, klik aja button hapus, oke. Selesai. Maka data pegawai tadi sudah terhapus dan dia tidak bisa login ke dalam website ini. Kalau mau klik cetak PDF juga bisa, tampilannya seperti ini. Nah, klik cetak sekarang, klik cetak, dan cari foldernya, lalu beri nama file. Lengkapkan data pegawai 2026, lalu simpan. Kita cek di folder, apakah ada? Nah, ini dia. Begini kurang lebih tampilan untuk data pegawai. Untuk data pegawai kurang lebih selesai sampai di sini. Nah, kita masuk ke menu pengaturan akun. Di sini terdapat username dan juga password. Dan pengaturan akun ini dibuat untuk mengubah username dan juga password kalau memang diperlukan. Di sini saya menggunakan akun Ibu Andriani. Kita rubah saja nomornya, misalnya kita ganti terlebih dahulu dengan nomor yang baru. Kita rubah ujungnya saja menjadi 23. Bentar, oke. Dan di sini isi password baru. Kita ambil dulu password lamanya, kita copy paste. Kita rubah aja ujungnya jadi 2006 aja misalnya. Dan sini juga harus diisi password yang saat ini, jadi jangan sampai lupa passwordnya. Nah, di sini oke. Di sini ulangi password baru. Berarti ini 2006. Oke. Seperti ini sudah jadi, kita simpan perubahan. Nah, nanti akun berhasil diperbarui. Gimana caranya? Kita tes, kita logout, kita login menggunakan username dan juga password yang telah kita buat tadi. Ini ujungnya saja 23, terus sebentar. Passwordnya tadi ujungnya saja juga yang kita ganti 2006. Kita lihat, oke.
Oke, kita login. Nah, berhasil. Jadi nanti kalau memang ingin mengubah akun atau apapun itu bisa di sini saja, baik password ataupun username-nya. Kalau notifikasi ini hanya untuk pegawai cuti saja, jadi notifikasi ini khusus untuk yang mengajukan cuti saja, seperti itu. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih.